Saudara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan praktik pengoplosan beras di Indonesia telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mentan menyebut nilai kerugian masyarakat mencapai 99 triliun per tahun. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR, Amran menyebut ada dua jenis kerugian dalam kasus beras oplosan. Yang pertama adalah kerugian negara terkait dengan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Menurutnya sebagian besar beras yang seharusnya dijual murah justru dialihkan ke pasar sebagai beras premium. Kerugian kedua adalah soal kerugian masyarakat karena tertipu membeli beras yang tidak sesuai dengan mutu tapi membayarnya dengan harga tinggi. Ini SPHP diserahkan pada toko 20% etalase, 80% dioplos jadi premium. Itu satu Pak, ini kerugian negara. Kalau ini 99 triliun, itu adalah masyarakat. Sebenarnya ini 1 tahun, tapi kalau ini terjadi 10 tahun atau 5 tahun, karena ini bukan hari ini terjadi. Ini sudah berlangsung lama Pak. Tetapi nanti angkanya sudah pasti bukan 100 triliun, pasti di atas. Kalau ini dilacak Pak ke belakang. Jadi kerugian masyarakat bukan hari ini, tetapi ini sudah, merek ini kan sudah lama Pak, bukan baru tahun ini. Jadi itu, ini beras biasa, ini lab Pak, hasil lab. Ini beras biasa dijual dengan premium. Beras biasa yang beras curah, ini tinggal ganti bungkus dan ada foto-fotonya sama kami Pak. Kami serahkan penegak hukum. Kemudian ini bungkus premium, ini tinggal mau beli yang mana. Jadi kalau premium, jadi harganya yang naik, bukan kualitasnya naik Pak. Ibaratkan gampangannya gini Pak, emas 24 karat, sebenarnya ini 18 karat, tapi dijual 24 karat semua Pak. Soal beras oplosan, Ketua Komisi 4 DPR, Titi Soeharto sempat menyinggung nama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Titi meminta Zulkifli ikut turun tangan menangani permasalahan beras oplosan. Titi saudara menegaskan kasus beras oplosan diusut tuntas, semua pihak yang terlibat ditindak tegas. Pemerintah perlu menarik beras oplosan yang beredar di masyarakat. Menurut Titi, saat ini dibutuhkan koordinasi antar instansi agar segala informasi tidak membuat masyarakat jadi bingung. Titi meminta Menko Bidang Pangan Zulhas ikut turun tangan dan tidak diam. Serahkan ke kementerian itu kan ada Menko-nya ya, tolong Menko-nya tuh juga turun tangan, jangan diam-diam aja supaya ini dikoordinasikan gitu ya, jangan sedikit-sedikit heboh ini heboh itu gitu ya, ini rakyat jadi bingung gitu. Ini kalau itu perusahaan-perusahaan besar ya harus kita nggak boleh lihat pilih-pilih itu perusahaan besar atau kecil, harus ditindak ya kalau memang itu betul salah, terbukti dia ngoplos gitu. Saudara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kasus beras premium oplosan merugikan masyarakat 99 triliun rupiah per tahun. Jadi jika praktik ini telah berlangsung lama lebih dari 1 tahun, berarti artinya kerugiannya bisa lebih besar. Bagaimana penanganan atau penindakan terhadap kasus beras oplosan dan bagaimana juga menjamin praktik ini tidak terulang lagi? Kita bahas bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Selamat malam Pak Arief. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan hadir juga Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Mufti Mubarok. Selamat malam Pak Mufti. Selamat malam. Iya, saya mau ke Pak Arief dulu. Pak Arief, jadi sejauh ini sebenarnya bagaimana sih penanganan kasus beras oplosan? Kata Pak Menteri bilang ini bisa merugikan negara 99 T per tahunnya. Tapi kalau terjadinya bertahun-tahun ini bisa kerugiannya banyak sekali. Ya, saya bicara ke depan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, kemudian Kasatgas Pangan, Brigjen Helvi, ini memang untuk perbaikan kita ke depan. Jadi untuk imbangan yang kurang atau spek yang tidak memenuhi seperti apa yang disampaikan dalam packaging, itu juga menjadi pembenahan kita bersama. Demikian, Mbak. Tapi kalau untuk spek yang tidak sesuai, misalnya tadi ya beras premium, kemudian
bukan beras premium yang jual, tapi harganya setara dengan beras premium. Lalu kemudian juga tadi timbangannya tidak sesuai. Nah, jadi ini siapa nih yang kemudian menjadi pelakunya? Apakah para pedagang atau justru ada kartel di balik ini? Enggak lah, kita secara sederhana mulai dari 2 minggu lalu sudah mengingatkan Pak Menteri Pertanian, Satgas Pangan sudah menyampaikan bahwa untuk perusahaan-perusahaan penggilingan padi saudara-saudara kita ini ya supaya bisa memperbaiki karena itu mutlak ya, misalnya beras premium di situ harus ada kadar air 14%, kemudian broken atau pecahan maksimum 15%, itu memang harus di-deliver begitu ya. Jadi masing-masing perusahaan ini saya juga pasti yakin mereka juga punya QA, punya quality assurance, punya quality control ya untuk menjaga brand mereka masing-masing. Adapun dalam misalnya pelaksanaannya harus diperbaiki secara tegas kalau kurang timbangan atau brokernya melebihi dari apa yang disampaikan, maksudnya dalam packaging, ya itu memang harus diperbaiki. Demikian. Diperbaiki atau ditindak tegas nih seharusnya, Pak? Loh, kalau barangnya harus diperbaiki, kalau sudah diberi kesempatan kemudian tidak mengindahkan ya harus ditindak. Oke, Pak Mufti, ini sebenarnya lebih kemana tadi? Ini kan bukannya merusak masyarakat, trustnya, kemudian juga ini merusak masuk dalam kategori ini kah pelanggaran untuk perlindungan konsumen? Ya, saya kira secara produk ketika oplosan ini tentu ini penipuan kan gitu, karena memang tidak sesuai dengan spek yang dijanjikan ketika masyarakat bertransaksi. Maka BPKN tentu berharap bahwa konsumen cerdas dalam konteks untuk membeli barang terutama beras palsu, beras oplosan ini memang harus dimulai dari ketika di pasar retail kan gitu. Misalnya ketika kita membeli di supermarket, misalnya masyarakat harus kritis kan gitu. Pertama, dalam supermarket itu tentu harus ada timbangannya kan gitu supaya kita bisa mengetahui kuantitas. Yang kedua, kualitasnya tentu harus kita pertanyakan apakah kemudian dalam konteks kualitas dari beras itu tentu bisa dilihat secara kasat mata, dan ini kan seringkali packagingnya tertutup dan kemudian tidak kelihatan dan kemudian sumir-sumir begitu, sehingga ketika konsumen membeli maka sulit sekali untuk membedakan apakah ini premium, apakah ini yang biasa kan gitu, sehingga kerugian tentu sangat besar. Dan harapan kami tentu kepada pelaku usaha segera tobat, karena memang ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat membahayakan bagi konsumen, karena ketika beras oplosan atau beras yang biasa ini kan kualitasnya sudah kita ketahui bahwa sangat jelek kan gitu, dan ini berbahaya untuk kesehatan tentunya. Dan padahal yang kita beli harganya ini harusnya mendapatkan beras premium gitu ya Pak ya? Ya betul, beras premium kan sudah ada HIT-nya di Bappenas kan gitu, tentu kita hormati, dan tampaknya harga-harga tadi saya ngecek di pasar masih stabil kan gitu, artinya tetapi kualitas yang hari ini saya cek tadi juga melihat bahwa masih banyak ini kita saksikan di pusat-pusat hipermarket atau supermarket modern ini yang melihat bahwa kualitas dari barang itu cukup berbeda, sehingga ini berapa tahun praktek ini, dan tentu kita melihat bagaimana kemudian mohon maaf mafia beras ini terus melakukan penipuan-penipuan terhadap konsumen, dan saya kira kerugian konsumen sangat besar. Maka itu tadi pertama, ketika konsumen beli barang tentu harus dicek benar kalau memang ketimbangannya dan kualitasnya tidak sesuai, kembalikan saat itu kan gitu. Apabila perlu kalau ada temuan-temuan yang menarik kita lakukan class action bersama konsumen. Tapi gini, efek jerah bagi pelaku usaha ini jelas kan itu. Oke, gini Pak Mufti dan juga Pak Arief, ketika saya misalnya sebagai ibu rumah tangga pada saat membeli di supermarket kan kita percaya ya dengan yang dijual di supermarket pasti kemudian ya udah sesuai dengan tagline-nya gitu, beras premium dengan harga sekian gitu Pak Arief dan juga Pak Mufti. Ini berarti ini permainannya seperti apa, dan sebagai konsumen pun kan kita tidak mungkin kan atau tidak sadar awalnya mengecek karena sudah percaya, apalagi ada brand-brand terkenal begitu. Sebenarnya kan banyak pilihan, jadi konsumen bisa memilih banyak merek, banyak brand, dan kemudian juga yang penting itu klik, yaitu kemasan harus dicek apakah label itu sesuai dan dari mana dia kemudian diproduksi dan kedaluarsakah, kemudian tampak fisiknya, dan kemudian informasinya harus jelas kan gitu, labelnya juga harus jelas, dan yang terakhir ya tentu kedaluarsa K itu kan gitu. Jadi harapan kita dengan klik tadi masyarakat harus paham bagaimana membeli barang yang sesuai dengan yang dia kehendakin. Kalau premium tentu kualitasnya harus baik, dan ini tentu
harus kita lihat dalam konteks di pasar kan gitu. Kalau kita nggak seperti itu, kita akan ketipu terus kan gitu. Dan kalau misalnya kita nggak membeli barang-barang itu kan tentu mereka akan reject dan sebagainya, ya akan kembali kepada produsen juga akan rugi dan sebagainya. Kita cari pembelajaran seperti itu. Oke, Pak Arief, ini bentuk pengawasannya seperti apa sih kalau ada mafia beras? Kenapa tidak ditindak saja dari awal begitu? Sehingga terkesan jangan-jangan nih ada pembiaran, ada yang sengaja mempermainkan supaya akhirnya pada saat seperti ini baru ketahuan. Jadi setiap produk yang di-pack seperti beras kemasan 5 kilo, 10 kilo, itu pemerintah punya namanya PSAT, registrasi produk segar asal tumbuhan gitu ya. Itu supaya beras itu juga traceable ya, dari mana, kemudian siapa vendornya dan lain-lain. Dan registrasi itu memang kita minta kepada seluruh OKKPD di seluruh kabupaten kota se-Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat penggiling padi atau teman-teman pengusaha padi, penggilingan padi untuk menjadi beras ini mempersiapkan brand, tentunya juga di situ ada uji lab, ya, kemudian timbangan dan lain-lain sebelum mereka melaunch suatu brand. Berikutnya lagi, begitu mereka mau masuk menjadi mau listing di modern market atau di supermarket. Nah, itu seharusnya siapa yang mengecek, Pak Arief? Ya. Setiap tahapan itu seharusnya siapa yang mengecek? Bappenas? Semua. Oh, semua, oke. Semua. Jadi Badan Pangan punya namanya OKKPD ya, di setiap pemerintah kabupaten kota itu. Kalau pemerintah pusat Badan Pangan Nasional, kalau di daerah ada Dinas Urusan Pangan. Nah, teman-teman di daerah itu juga mencek ya. Artinya pada saat brand itu mau launch itu sudah ada misalnya brand tertentu, kemudian isinya berasnya beras panjang atau beras bulat atau aromatic rice atau apa, itu sudah ada di situ. Ya, kemudian filter berikutnya pada saat ingin berjualan di modern market biasanya itu juga dicek juga sama ya. Nah, kalau sampai di dalamnya itu beratnya apa? Oke. Ya. Kalau sudah cek tadi setiap tahapannya, lalu kemudian pada saat rame-rame seperti ini beras yang dijual bukan beras premium tapi harganya premium? Ya kan sudah ada mekanismenya. Ini Satgas Pangan. Jadi sesuai dengan tupoksi dan kita semua, Satgas Pangan kan sekarang sedang bekerja. Ya, artinya pembuktiannya kan di laboratorium. Bahwa beras ini apakah premium, apakah medium, kemudian beratnya berapa juga. Timbangan itu kalau di supermarket atau di pabrik itu juga kan harus ditera. Ada aturannya minimum 1 tahun 1 kali ya. Juga sudah ada aturannya di metrologi. Jadi semua ini kan tentunya harus dijalankan sesuai dengan apa yang sudah dibuat aturannya. Oke, kalau gitu Pak Mufti, selain kerugian material, kerugian apa lagi yang dihadapi? Kalau waktu kemarin kan kita menghadapi oplosan ya, dari yang Pertamax kemudian juga dioplos begitu, itu adalah terjadi kerusakan pada mobil begitu. Nah, kalau ini makan atau mengonsumsi beras yang premium tapi ternyata bukan, apa dampaknya selain kerugian material, Pak Mufti? Yang secara material tentu dari sisi harga kan gitu, dari sisi kemudian transaksi yang memang akan harapan kita ke premium, ternyata ini tidak premium kan gitu. Yang kedua, kesehatan ini cukup banyak dari imaterial, artinya bahwa banyak penyakit-penyakit yang saya kira juga timbul dari efek dari makanan dari beras ini ketika dia konsumsi kan gitu, karena kita saksikan bahwa ketika tidak sesuai dengan standar, maka tentu banyak efek-efek turunan dari kesehatan kan gitu. Misalnya banyak disinyalir bahwa kemudian timbul efek-efek untuk diabetes, kemudian untuk turunan-turunan anak-anak dan sebagainya. Jadi secara imaterial tentu banyak sekali efek dari situ, dan ini tentu kita nanti coba dengan komunitas konsumen cerdas untuk bisa bicara dalam konteks bagaimana kita melakukan pembelaan terhadap produk-produk seperti ini. Jadi di hilirnya tentu kita bicarakan, di hulunya tentu banyaknya satgas, banyaknya kementerian yang pangan ini banyak sekali untuk apa fungsinya gitu, kalau tidak bisa ngawasi hulunya. Baik, kami sudah tangkap pesannya. Terima kasih Pak Mufti. Pak Arief, terima kasih, selamat malam. Selamat malam.
Saudara, upaya Jokowi melaporkan para penuding ijazah palsu dinilai sebagai bentuk kriminalisasi. Selengkapnya kita bahas. Bu Viva, hadiah